Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Ini adalah Cherokee Limited tahun 1997. Ini modelnya hampir mirip dengan yang punya kami di dalam sana, malas dikeluarin, tadinya mau disebelah-sebelahin. Yang itu sudah berturbo, kalau yang ini belum. Ini gaya modifikasinya agak berbeda. Ini gaya modifikasi overland, cross country. Lihat tuh ya, dengan tenda di atas, ada bulbarnya, ini bisa off-road menelusuri sungai. Ya, pokoknya off-road deh. Kita bahas dulu mobil ini, karena pada video ini Anda akan menyaksikan apa rasanya naik mobil yang sudah dimodifikasi seperti ini untuk sehari-hari. Ya, kita bahas dulu mobilnya. Ini sudah pakai bulbar, mereknya TJM. Nah, bulbar itu ada plus minusnya memang. Plusnya bisa masang winch, bisa masang aksesoris lain-lainnya, mau antena, fog lamp, dan yang pasti kalau nubruk lebih kuat. Ini kalau misalnya nabrak tiang listrik yang benjol, ini nggak mempan. Tapi masalahnya bulbar itu berat. Ya, kami tidak sukanya bulbar itu berat. Makanya Jimny Champion kami tidak pasangkan bulbar untuk winchnya. Dipertahankan original look, walaupun lebih berat dengan dudukan besi winchnya, cuma lebih ringan daripada bulbar. Nah, ini bulbar yang berat. Sudah pakai winchnya Warn Tabor 10K. Nah, ini ada di bawah. Nah, ini dia nih winchnya. Dia slingnya pakai model plasma ya, jadi lebih nggak kusut di dalamnya biasanya. Dalamnya mana sih, nggak kelihatan nih dia nih. Ya, kadang-kadang winch itu kalau habis ditarik dan habis dipakai, ngebalikin ngerapihin apa namanya lilitannya itu agak susah. Wah, ini Cherokee. Oh iya, Cherokee ini adalah barang dagangan dari Galeri XJ, bukan punya kami ya. Kami hanya minjem aja, pengen tahu rasanya pakai ginian. Nah, ini sudah pakai over fender yang model berbeda dengan aslinya. Aslinya tuh ngotak biasa sewarna body. Kalau ini warna hitam begini. Lebih sangar sih kalau pakai velg yang keluar seperti ini. Nah, karena sudah pakai bulbar, tentu suspensinya sudah di upgrade juga, sudah ditinggiin dengan per yang lebih tinggi, dan shock breakernya Old Man MU. Antenanya berbeda dengan yang punya kami yang masih asli, yang bisa masuk sendiri, keluar sendiri. Di atas sudah pakai roof rack begini ya, buat naruh barang-barang, bisa naruh jerigen bensin atau jerigen air. Di depannya pakai light bar untuk menyinari ke depan, kuat sekali ya. Dan ini roof racknya ini bisa masang tenda. Nah, tendanya pada video ini tidak akan kami coba karena kayaknya repot. Ya, kami tidak suka repot-repot. Fender, suspensi belakang juga. Suspensi belakangnya ini adalah Peders Australia, beda sama yang depan. Dan suspensi belakang Cherokee itu memang masih per daun. Kalau depan sudah per keong. Nah, kalau kita ke sebelah sini, ini juga sudah dipasang awning, jadi bisa teduh. Buka. Ini lumayan kepake loh, waktu challenge itu kepake nih ginian nih. Nah, di belakang ban serep Cherokee itu aslinya ada di dalam bagasi sini, di samping kanan. Nah, kalau ini sudah ditaruh luar karena ada keterbatasan tempat ya. Kalau misalnya sudah pakai ban besar seperti ini, sudah tidak muat lagi di dalam, harus di luar, dipakein mounting sendiri, dan itu jadi satu sama bumper belakang yang sudah di-upgrade juga, besi juga. Ini kalau nubruk, ditubruk orang sih kacau. Bukan ini yang kacau, orang yang nubruknya. Nyesel aja pokoknya nubruk ginian. Bannya tadi belum sempat kebahas. Bannya tuh ada BF Goodrich All Terrain, jadi masih halus juga untuk di aspal. Dan ini ban 33 kali 10,5. Dan velgnya ini adalah Rubicon Extreme Wheel by Quadratrack. Keren ya. Ya, offsetnya sangat keluar sekali. Ini cara bukanya. Cara bukanya tinggal tarik ini. Nah, terus udah deh. Tarik. Nah, di belakang juga ada lampu ini. Buat nyari zombie di belakang. Nah, di roof rack juga ada lampu-lampu juga sebenarnya. Ini pinggir-pinggirnya ada lampu. Selain light bar itu. Jadi zombie-zombie di sekitaran itu akan kelihatan. Dan mungkin kesilauan zombinya mungkin mati. Nah, untuk buka bagasi memang ada 2 step, mesti buka ban serep ini dulu, baru bisa akses ke bagasi. Ini juga ada tow barnya. Buat overland. Jadi bagasi sudah pakai
begini-gini. Ini ada laci-laci buat naruh macem-macem, mau bisa pakaian, parts dan macem-macem deh dalam sini. Jadi bisa rapi tersimpan. Ini dari kayu ya? Iya, kayu. Custom. Dan ini ada 2 kotak pindad, keren banget ini. Ini kotak amunisi nih. Ini di mana gini nih? Keren ya? Keren sekali. Nah, ini sudah pakai jaring juga, jadi barang-barang ini kan biasanya kalau overland kan penuh barang-barang di atasnya sini, dia tidak akan porak-poranda ke depan kalau ngerem mendadak. Besi juga lah gitu. Kuat besi. Ini bisa bawa jaing juga di belakang sini nih berarti. Muat nggak jaing? Segini nggak ya? Ini kalau nutup bagasi jadi ini dulu. Gak rapat ya? Baru ini. Apa yang terjadi kalau lupa nutup bannya ya? Ini rasanya buka ban serepnya lebih aman daripada CJ itu yang rawan kejepit. Kita buka kap mesinnya, seperti apa kondisi mesinnya. Jadi entengan lah ngangkatnya. Mesin 4000 cc AMC menghasilkan tenaga 190 horsepower nih kalau standarnya pada saat baru ya. 190 horsepower, torsinya 304 Nm. Menyalurkan tenaganya bisa ke roda belakang saja atau ke 4 roda melalui gearbox 4 speed automatic transmission. Nah, ini masih standar ya, kalau kami sudah berturbo, udah ada intercooler segala macam. Rasanya yang kayak gini lebih awet, yang standar seperti ini. Nah, ini mesin Cherokee itu menurut kami bandel. Nggak terlalu gampang rusak. Ya ada bagian-bagian tertentu sensor kayak crankshaft sensor gitu gampang rusak, tapi Cherokee itu mesinnya cukup badak. Ya, karena sebenarnya blok mesin Cherokee ini mungkin sudah desain seperti ini, mungkin sudah dipakai sama mereka itu dari tahun 50-an, 60-an. Ya, dia bukan overhead cam, camnya tuh di bawah, jadi pakai push rod, ya gitulah. Jadi cylinder head itu nggak ada camnya. Teknologi seperti itu cukup purba, tapi terbukti awet. Interiornya ini sudah pakai jok yang sama seperti di Cherokee kami. Ada sebagian fabrik, sebagian kulit-kulitan. Rapi sekali, bagus sekali jadinya. Membuat Cherokee menjadi lebih mewah interiornya. Padahal sebenarnya Cherokee standar yang limited seperti ini, itu joknya aslinya kulit. Nah, ini jadi fabrik, ternyata fabrik lebih enak dilihat. Padahal yang fabrik seperti ini mungkin yang versi di bawahnya yang limited. Kita lihat ke belakang, ini ada yang berbeda nih jok belakangnya. Jok belakangnya itu kami tidak suka duduk belakang Cherokee, tapi kalau yang ini dia senderannya tuh lebih rebah, enak. Ya, ini juga bisa dilakukan karena sudah tidak ada ban serep di sini. Tadinya ada ban serep di sini. Karena ban serep sudah di luar, jadi bisa direbahkan lagi, ditambahin, dimodifikasi sedikit lah dudukannya, jadi bisa rebah seperti ini. Tidak bikin makin lega, tapi aslinya Cherokee benar-benar nggak enak duduknya, tegak sekali. Jarak dengkul dengan jok depan segini, agak nempel, deket ya, kaki agak susah masuk. Headroomnya masih oke, nggak ada armrest, nggak ada apa-apa. Belakangnya Cherokee itu cukup basic. Sini ada asbak. Zaman dulu tuh mobil wajib pakai asbak. Terus ini ada sedikit alus-alus keluar AC. Dan panel kayunya tuh sampai ke wood panel belakang. Nah, kemewahan pada zamannya. Terus Cherokee itu bisa dibuka nih. Jok ini tuh bisa dibuka. Tapi nanti jadi turun semua ini. Bawah ada tempat naruh-naruh lagi kecil. Oke. Ini interiornya. Masih standar. Kita nyalain dulu kali mobilnya. Suaranya cukup standar, padahal ujung knalpotnya sudah ada tulisannya Borla. Itu ujung knalpot yang sama yang kami pasang di Jimny Champion. Ini setirnya sedikit lebih bagus daripada Cherokee kita nih, Yan. Sedikit tapi nggak banyak. Aryan tuh videografer kami itu. Yan, jadi manggil Yan itu ke videografer. Nyalain AC Cherokee, tricky. Ya, kalau ini di atas ini nggak akan menyala. Tapi harus menggeser ini dari off ke max atau normal atau B-left, nggak tahu ini B-left apaan. Begini, simple aja AC-nya begini. Di atasnya head unit. Ini kosong, tidak terpakai apa-apa. Ya, mungkin bisa ditaruh jam. Mungkin ada Cherokee ininya jam, cuma untuk Indonesia nggak ada apa-apa, ini kosong saja. Gini. Kalau sebelah kanan itu lampu-lampu indikator.
Kompasnya, oh iya kompasnya hidup. Karena kita menghadap selatan. Suhunya 0 derajat tapi kompasnya nyala. Nah, shifternya model T seperti ini. Nih shifternya juga lebih bagus daripada punya kita. Punya kita udah ompong-ompong nih udah. Kita tuh mau ganti shifter kalau nggak salah ya. Kok lupa mulu ya? Oh, udah ganti ya? Udah baru, udah bagus ya? Oke. Lupa. Udah lama nggak make. Nih untuk transfer case-nya 2-wheel drive, 4-wheel drive part-time, 4-wheel drive full-time. Nah, bedanya part-time sama full-time, kalau part-time ini dia diferensial tengahnya nge-lock. Kalau full-time dia free. Sama 4 low. Rem tangan masih otot, terus nyetel spionnya itu di sini agak unik memang. Tapi spionnya sudah elektrik. Ada 2 buah tombol di sini. Transmission, power, jadi ada sport untuk transmisinya. Terus untuk wiper belakang, sebelah kanan ada fog lamp depan dan defogger belakang. Nah, ini ada untuk nyala matikan lampu kecil dan lampu besar. Nah, ini bisa diputar-putar. Buat apa diputar-putar? Untuk dimming lampu kabinnya. Tuh, dia kebalik lawan arah jarum jam untuk semakin terang. Ke kanan, kalau ke arah jarum jam semakin redup. Nah, kalau kita ke kiri kan habis, dia akan menyalakan lampu kabin. Nih, lampu kabinnya jadi nyala semua. Tuh, tipikal mobil Amerika, dan Dodge Challenger juga masih seperti ini. Ini kami suka, walaupun awal-awalnya pasti salah-salah pencet ya. Power window-nya, dan ini lock unlock-nya kami suka suaranya sangar buat central lock-nya, dan ini untuk window lock. Ini masih tutup speaker masih standar tuh. Jensen. Tempat kantong pintunya kecil sekali. Sekarang kita coba jalan-jalan. Mobil ini sudah jadi lebih berat dibandingkan dengan standar, dan suspensinya juga sudah diubah. Jadi kami ini baru pertama kali mau nyoba nih. Kami penasaran rasanya seperti apa Cherokee yang lebih berat dengan mesin standar dan suspensi seperti ini. Ayo kita jalan. Sebentar. Kita ajak yang lain, ajak Om Gendut sama Om Tua. Sekalian mau beli barang-barang yang mesti dibeli buat di kantor. Cherokee. Dari dulu Cherokee remnya begini, agak kurang menggigit rasanya. Nih ya, remnya kurang gigit tapi gasnya sensitif tuh Cherokee tuh. Aslinya seperti itu. Kalau di Cherokee Turbo kami, remnya itu sudah di-upgrade pakai rem Jepang. Yang rem Land Cruiser kalau mobil kami itu. Ini enggak, masih standar aslinya original rem. Injeknya kapan, berhentinya kapan. Nah, ini kita bersama dengan Om Gendut dan Om Tua. Halo. Halo dulu dong. Halo. Weh, salah. Halo. Udah lama nggak jalan-jalan begini nih. Kita mau belanja keperluan kantor. Jadi kantor itu masih kurang beberapa barang. Misalnya nih, sejak kita pindah belum dibeli tong sampah. Tong sampah kita kurang banyak. Ya, sehingga jadi pada buang sampah sembarangan tuh Gendut. Yang ada tong sampah sama ada peralatan kamar mandi kayak buat naro sabun gitu-gitu. Pasar Bekasi Pak, di rumah Om dong. Pasar Di rumah lu ada. Ada bisa dicopot dari situ. Cuma nanti di situ kekurangan. Enggak di rumah lah. Pasar Bekasi Pak. Pasar Bekasi jangan. Oh iya. Tambun. Iya, Tambun. Tambun. Iya. Kita yang lebih modern aja. Di Kemang Village. Jauh banget. Hah? Ya kejauhan, nggak apa-apa. Namanya juga lagi nyobain mobil. Tapi ke daerah situ macet Om pagi sore-sore gini. Kan ada totot. Standarnya aja udah nggak enak, rem Cherokee standar aslinya. Ditambah lagi ban gede berat seperti ini dan mobilnya pun lebih berat lagi. Dan gas Cherokee-nya itu masih standar juga. Begitu digas, kepalanya ngangkat hook. Nah, Cherokee standar tuh lebarnya kurang lebih se-Innova lah, nggak lebar-lebar amat. Nah, ini agak lebih lebar sedikit dibanding itu. Jarum bensin langsung turun. Ya kalau pakai Cherokee ya, ini pengguna Cherokee udah pada tahu. Cherokee itu lumayan boros. Dulu kami pakai Cherokee standar waktu keadaan baru itu 4 km per liter. 4 km per liter. Nah, kalau kita isi premium dulu, itu pakai premix gitu.
Kalau pakai premium itu jadi 3,5 km per liter. Lebih boros jadinya dan jadi ngelitik. Dan larinya nggak ada. Ngaruh banget ya itu. Oktan pada Cherokee ini. Nah, Cherokee paling cocok memang pakai RON 92. Tapi ngomong-ngomong ya, suspensinya dari tadi empuk sekali kayak naik kapal. Jadi lift kit kan biasanya bikin Jeep SUV itu menjadi keras. Kalau ini karena sudah tambah beban bulbar dan roof rack dan tenda di atas, jadi empuk tuh. Tuh, lihat. Dan karena diameter luar bannya juga sudah semakin besar, itu juga menambah keempukan sebenarnya. Ya cuma moncongnya agak lebih terbantu untuk feeling-feelingan itu gara-gara ada bulbarnya tuh, ada ujung-ujung ada tandanya, ujung bumpernya tuh ada di mana gitu. Terus mobil ini selain bulbar yang bikin lebih panjang itu ban serepnya nongol juga jadi konde di belakang. Ini tapi rumah setirnya lebih bagus daripada Cherokee Turbo ya. Empuk loh ini, enak ya. Nggak terasa udah nyampe Kemang Village. Udah desa di sini. Desa Kemang. Desa Kemang. Itu ada kon Pak ya? Bisa nggak kita kangkangin? Enggak, Pak, enggak. Sama dong. Udah. Plat D juga lagi. Plat D juga lagi. Halo. Disapa kan? Nah, cewek yang pakai Cherokee ya, biasanya nih dapat dipastikan punya suami. Jadi nggak usah macem-macem. Kita sapa aja, sopan aja gitu. Pasti dia punya suami karena nggak mesti istrinya yang hobi Jeep, bisa jadi suaminya yang hobi Jeep, istrinya yang make. Saya tuh mau parkir di basement, cuma takut kejeduk. Nih, Kayaknya lebih deh. Sini aja Mas. Iya, nggak apa-apa. Pas Mas ini. Ya, basa-basi dong. ya basa-basi apa orang kita bayar? Maksud saya mau parkir sini kayak gitu. Tapi kalau parkir di depan mall VIP begini ya, jangankan 100.000, 101.000 masih kamu bayar. Enggak sih, bukan loh. Oh, menit bayar. 1 juta juga dibayar? Enggak Ya. lah. Hah? Enggak lah. Jangan tak boleh gitu. Itu mending saya muter-muter, Pak. Kita masuk mall, berhubung masuk mallnya takut disangka teror gitu ya. Dengan kita buka dulu. Sekarang membawa Nah, ini baru cocok buat di pintu. Pintu siapa? Oh iya, boleh. Pintu siapa? Pintu siapa ya? ini tong sampahnya, nih pakai sensor nih, jadi rusak lagi. Belum di-charge ya? Oh. Mau di-charge kayak gitu ya? Ya kan perlu tenaga listrik. Biar apa ya? Kok segede gini tapi ya? Tempat sampah dulu. Biar nggak usah pencet-pencet, tangan kita tuh nggak kotor. Ya kan bisa diinjak. Iya. Soft closing nih, kayak pintu mobil mahal. Tuh. Wah kan keranjang udah penuh aja. Dia lucu, kayak squishy. Ini dari segini banyak keran, semuanya rusak. Kenapa barang rusak dijual sih? Nggak ada yang nyala tuh. Ya kan? Kayak di Jepang-Jepang gitu. Pentingnya Tinggal pencet-pencet, nggak diputer-puter. Tuh ada sensornya. Kalau mati lampu gimana? Oh iya, kalau mati lampu gimana ya? Coba dulu. Ntar nanti ada yang habis pipis ngetekin ininya. osam. Deh, Nah, tambah. kuno banget sih. Kita balik ke Bekasi nih. Kita balik lagi ke Bekasi Timur. Macet nih Cikampek. Ya pas jam segini nih, 4:30 sore. Dari Kemang Village ke Bekasi Timur. Cepet lah nyampe. Oke. Apabila Anda tertarik pengen mobil ini, silakan langsung kontak ke Galeri XJ ya. Ini kami mereview apa adanya Cherokee ini sekarang. Setirannya tuh masih enak.
Setirnya masih oke sekali, rumah setirnya masih padat enak, remnya masih original sekali rasanya. Terus bentuknya tuh udah keren. Ngelihat gini, Cherokee gini proper sekali dengan bulbar dan apa namanya tenda di atas tuh ngelihatnya masih enak. Karena Cherokee itu dia kan bentuknya agak pipi ya, begitu dikasih tebelan atasnya itu tetap enak ngelihatnya. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Terima kasih telah menonton. Oh iya, cek juga website baru kami motomobinews.id untuk berita-berita terbaru tentang otomotif di dunia ini, di bumi ini. Terima kasih telah menonton.